Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ngobrol ya? Masih semangat? Yang perempuan ini masih banyak yang ngobrol. Perempuan masih semangat? Jadi tolong ngobrolnya istirahat dulu. Ngobrolnya istirahat dulu. Ini Allah materi terakhir. Nanti setelah itu kalian nanti bebas ngobrol setelah pulang di rumah. Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan rekan-rekan santri dan santriwati. Ini santri dan santriwati ya. Karena kegiatan kita hari ini pesantren silat. Jadi hari ini semuanya santri dan santriwati. Siswa-siswi atau santri dan santriwati yang Bapak cintai, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan untuk duduk di masjid yang mulia ini untuk mendengarkan dan menyimak serta memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru kalian. Allah, setelah ini Bapak yang akan menyampaikan dengan materi peran pemuda dalam Islam sebagai penerus dakwah, pemimpin dan membawa perubahan. Sekali lagi sebelum Bapak mulai, mohon mulutnya istirahat dulu, dipasang telinganya dan lebih-lebih hatinya, ya semuanya. Ngobrolnya istirahat dulu. Minimal kalau nggak memperhatikan diam, itu minimal. Lebih baik lagi memperhatikan dan menyimak apa yang akan disampaikan. Jangan ngobrol. Coba kita akan membahas tentang peran pemuda dalam Islam. Siapa sih yang dikatakan sebagai pemuda? Kalau di Indonesia sendiri, pemuda itu seseorang yang usianya rentan dari 16 sampai 30 tahun. 16 sampai 30 tahun. Jadi Bapak termasuk pemuda. Bapak masih muda. Masih di bawah 30 tahun. Masih itu muda. Sedangkan kalau dilihat dari kacamata Islam atau kacamata syariat, pemuda adalah seseorang yang telah mencapai aqil baligh. Seseorang yang telah mencapai aqil baligh atau seseorang yang sudah mukallaf. Yang pertama, baligh itu apa? Yang berisik Bapak suruh jawab di depan. Baligh itu apa? Baligh itu sudah dewasa, sudah tanda-tanda baligh. Sekarang tanda-tanda baligh yang fisik coba. Ya kan? Tanda-tanda baligh diantaranya mimpi basah bagi laki-laki maupun perempuan. Mimpi basahnya di atas umur 9
tahun, 9 tahun atau ke atas. Jadi kalau seseorang mimpi basah di bawah umur 9 tahun itu belum dikatakan basah. Belum dikatakan basah. Ada lagi tanda-tandanya? Haid bagi perempuan, laki-laki nggak haid. Haid bagi perempuan, sama haid bagi perempuan litis aisinin. Haid bagi perempuan yang usianya 9 tahun atau ke atas. Apabila ada perempuan yang haid usianya di bawah 9 tahun, itu bukan darah haid. Kemudian ada lagi purna berumur 15 tahun. Ini Bapak tanya nih, di sini semuanya sudah 15 tahun? Ada yang belum? Coba yang masih 14 angkat tangan. Gak apa-apa, angkat tangan. Yang masih 14, yang sudah 15. Kalau sudah 15 tahun, kemudian akil juga. Tadi kan balik tanda-tandanya sempurna berumur 15 tahun. Yang kedua akil, berakal. Akalnya itu sama dengan umurnya. Umurnya 15 tahun, akalnya juga 15 tahun. Ada seseorang yang diberikan kekuatan oleh Allah sudah balik, umurnya sudah mencapai 15 tahun, tetapi diberikan akal 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Orang yang seperti itu ketika disuruh bingung. Itu orang yang diberikan kekurangan akal. Maka bagi orang yang sudah akil balik itu disebutnya seseorang yang sudah mukallaf. Sekarang Bapak tanya, mukallaf itu apa? Ada yang berani angkat tangan? Aja angkat tangan. Mukallaf. Ya, perempuan. Kira-kira ada yang mau bantu menjawab? Bapak yakin aslinya tahu malu mau jawab? Ya, malu semuanya malu. Bapak yakin sebenarnya kalian tahu apa itu mukallaf. Perhatikan, jangan di situ. Sudah ngobrolnya udah, majunya nanti. Jadi mukallaf itu berarti seseorang itu sudah dibebankan kewajiban syariat. Kewajiban syariat itu apa saja? Sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Itu seseorang yang sudah mukallaf berarti harus melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat yang tadi. Jadi kalau kalian masih meninggalkan sholat, kalian nanti disamakan dengan orang-orang yang umurnya sudah 15 tahun tapi akalnya masih 1 tahun, 2 tahun. Bapak Muslimah insyaallah santri dan santriwati atau siswa-siswi mantan Jakarta ini tidak pernah bolong sholat.
Kemudian selanjutnya, setelah kita tahu siapa itu pemuda, kita juga harus tahu bagaimana cara agar kita ini pemuda bisa menjadi seorang pemuda yang berkualitas dan berguna bagi umat. Bagaimana sih caranya agar kita itu jadi seorang yang berkualitas dan berguna bagi umat, bagi agama, nah, paling kecil bagi diri sendiri, bagi keluarga dan lain sebagainya. Bagaimana? Mari kita simak kelompoknya dulu. Masih ngobrol. Nanti bapak tanya harus bisa jawab. Yang pertama, menjaga iman dan takwa kita. Menjaga iman dan takwa kita. Coba, apa itu iman? Iman tasdiqul qalbi, kebenaran hati. Kalau kita bisa lihat coba silakan. Iman itu kalau secara istilah tasdiqul bil qalbi. Kemudian wa iqrarun bil lisan. Kemudian yang ketiga wa amalun bil arkan. Iman yang pertama tasdiqul bil qalbi, kita meyakini dengan sepenuh hati. Kita yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Tuhan kita, Allah Tuhan kita, Rasul Muhammad adalah utusan Allah, Nabi kita, Rasul kita, kemudian kitab Al-Quran adalah kita harus yakin dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Kemudian setelah tasdiqun bil qalbi, kemudian diikrarkan wa iqrarun bil lisan. Dengan apa? Bagi yang fisik sendiri, bapak tanya cara mengikrarkan bahwa kita beriman itu dengan cara seperti apa? Iman itu tadi yang pertama, tasdiqun bil qalbi, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Tuhan kita. Kemudian setelah kita meyakini dengan sepenuh hati kita, iqrarun bil lisan. Bagaimana cara kita mengikrarkan? Mengucapkan dengan apa? Dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita yakin dengan hati kita, kemudian kita ucapkan dengan membaca dua kalimat syahadat, kemudian yang ketiga wa amal bil arkan, kita kerjakan apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Anggota badan kita kerjakan sholat. Kemudian sekarang apa? Kita sedang berpuasa, zakat, yang lain-lain, sedekah dan yang lain. Itu baru kita dikatakan sebagai orang yang beriman. Tasdiqul bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Kemudian wa amalun bil arkan. Silakan perhatikan ke depan. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa itu iman. An-Ali An-Umar radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dzata yawmin ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayatir thiyab shadidu sawadil sha'ri la yura 'alaihi atharu as-safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Kita ke Islam dulu.
Ini adalah sebuah hadis yang menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Bapak nanti potong sampai dengan iman. Kita ke Islam dulu. Silakan perhatikan hadisnya. Di hadis ini ada seorang pemuda dari Umar radhiyallahu anhu ketika seorang sahabat sedang duduk bareng-bareng sahabat. Kemudian data yaumin, di suatu hari sahabat lagi duduk, kemudian dia sholat alaina rajulun, pemuda atau sahabat-sahabat ini melihat seorang pemuda dari jauh. Ada seorang pemuda yang seperti apa? Syadidu bayadil thiyab, pemuda yang bajunya sangat putih bersih, pemuda bajunya putih bersih. Kemudian syadidu sawadis sya'ri, rambutnya begitu hitam pekat, rambutnya hitam pekat. Dari jauh kelihatan bajunya putih, rambutnya hitam. Kemudian la yura alaihi athar safar, dari pemuda itu tidak terlihat sama sekali bekas perjalanan jauh. Jadi dilihat dari pemuda itu nggak berkeringat, nggak kotor. Baju putih kan harusnya kalau terkena debu atau setelah melakukan perjalanan jauh itu pasti kotor. Tapi pemuda tersebut terlihat sangat bersih, tidak berkeringat. Kemudian wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat tadi tidak ada satupun yang tahu siapa pemuda itu. Tiba-tiba datang, tidak ada yang tahu sahabat siapa pemuda yang datang tadi. Kemudian bahasana daruk badaini ila rubadaini, punya pemuda itu datang langsung menghampiri Nabi, duduk di hadapan Nabi, menempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Bahasana daruk badaini ila rubadaini. Kemudian wawadha'a kaffaihi 'ala fakhidaihi, kemudian telapak tangannya ditempelkan ke paha baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertanya, waqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kemudian pemuda tersebut bertanya, ya Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu Islam. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya pembelajaran yang baik itu adalah yang pertama tatap muka dengan gurunya, kemudian berusaha sedekat mungkin dengan gurunya. Jadi kalau kalian sedang kajian atau belajar, disuruh maju mendekat, jangan malah berebut kursi yang paling belakang, di depan kosong, rebutan kursi paling belakang. Baginda Nabi mengajarkan cara belajar yang baik itu berdekatan dengan gurunya. Kalau sesuai dengan hadis ini, coba seperti apa? Coba arahkan batin ke depan ini. Sebentar. Arahkan dulu. Ini kita contoh pembelajaran yang memperhatikan. Misalkan hadir pemudanya ya, coba gimana? Ya, jadi pembelajaran yang baik itu pendekatannya. Kalau sesuai dengan hadis tadi, antara lutut guru dan muridnya pendekatan yang baik. Kemudian tangannya diletakkan. Kemudian sang guru menjelaskan, apa yang akan disampaikan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait istata'a ilaihi sabila. Kemudian ketika pemuda tersebut bertanya tentang Islam, Rasulullah menjawab
seperti yang sudah kalian hafal, yaitu rukun Islam. Apa aja rukun Islam? Ya Belanda, ya, terus itu Islam, itulah Islam. Kemudian pemuda tersebut kan tadi tanya apa, coba jelaskan tentang Islam. Kemudian pemuda tersebut saudara membenarkan. Pemuda tersebut meminta penjelasan, tetapi juga membenarkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Sahabat heran dong, kok kita diajari malah saudara malah membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Kemudian ini iman. Saya perhatikan. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Kemudian selanjutnya setelah dijelaskan tentang Islam, pemuda tersebut bertanya, "Ya Rasul, tolong jelaskan kepada aku apa itu iman." Kemudian Rasulullah menjawab, "Iman itu aku minum billah, kita beriman kepada Allah." Kemudian alhamdulillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi yang dilarang. Apa ya ini? Saya sebutkan rukun iman. Saya sebutkan rukun iman. Ada berapa rukun iman itu? Ada berapa? Ada 3. Mungkin banyak yang sudah tahu Islam, iman, tapi itu tetap memperhatikan. Berapa katanya? 6. Ya, nambah. Ya, jadi setelah Nabi Muhammad SAW ditanya tentang iman, Nabi Muhammad menjelaskan tentang iman. Itu yang rukun iman dan kepada Allah, malaikat, kitab, dan seterusnya. Sekarang pertanyaan Bapak, kira-kira siapa pemuda tadi yang mendatangi kami? Malaikat Jibril, malaikat Jibril. Jadi pembelajaran itu sudah langsung diajarkan oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Itu dengan dekat atau bertatap muka dengan guru kita. Jadi kalau kalian belajar jarak jauhnya, senang ya? Senang. Karena belajar dengan tatap muka atau dekat dengan guru kita, insya Allah ilmunya lebih bermanfaat. Nah, kemudian ada ciri-ciri orang-orang yang beriman. Perhatikan ke depan, ada ciri-ciri orang yang beriman. Apakah kita sudah termasuk ke dalam ciri-ciri tersebut? Mari kita perhatikan yang pertama. Dari hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu." Ini di antara beberapa ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari orang yang beriman, falyaqul khairan aw
pasti kata-kata yang keluar dari mulutnya khairan, kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Kalau nggak bisa berkata yang bagus, liyasmut, diam. Sekarang kita introspeksi pada diri kita. Apakah kita sudah termasuk ciri-ciri yang disebutkan oleh baginda Nabi tadi? Walaupun khairan au liyasmut. Apakah perkataan kita, mulut kita, lidah kita sudah berkata yang baik? Coba deh hari ini yang belum ngomong kasar. Alhamdulillah banyak. Ngomong kasar banyak kan kawan. Binatang disebutkan kata anjir. Anjir itu kalau bapak kasar karena dirasakan dari albun. Coba yang laki-laki cowok nih yang hari ini belum berkata kasar, alhamdulillah banyak. Misalnya bapaknya pilih kalau berpapasan atau ada di antara kalian yang lagi main game, mungkin di gamenya lagi kalah, kata-kata yang keluar, naudzubillah, gila keluar semua kata-kata jeleknya. Apalagi kalau temennya mainnya jelek atau mainnya apa, kalau di game jelek namanya nggak bisa main lah, nggak bisa main di kata-kata ini. Ya, jadi alhamdulillah Bapak bersyukur sampai jam berapa ini masih ada di antara teman-teman kita yang belum mengeluarkan kata-kata jelek, kata-kata kotor. Teruskan sampai nanti berbuka puasa malamnya. Kalau mau berkata yang buruk, yang jelek, kunci diam, ya semua. Karena lidah ini sangat tajam, lidah ini sangat tajam. Jadi usahakan apapun yang keluar dari lidah kita adalah sesuatu yang baik. Nah, begitu juga nih dalam kajian seperti ini yang dikatakan walaupun khairan au liyasmut, kalian mendengarkan. Nah, kalau nggak mendengarkan, diam, bukan ngobrol. Ngobrolnya kalian itu dinamakan perkataan yang tidak baik, meskipun kalian ngobrolnya tentang akhirat. Di sini lagi ramai sendiri wisata, ngobrolnya tentang akhirat, agama. Menurut kalian baik, tetapi kalau dalam majelis ilmu kalian ngobrol sendiri, itu merupakan ucapan yang tidak baik. Baiknya adalah kalian diam dan memperhatikan. Kemudian dilihat hadis di bawahnya. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qadhi Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sekali lagi kalau yang ngobrol sendiri ya. Bapak di depan. Jadi suara bapak beda. Masa bising ya.
Ciri-ciri orang yang beriman selanjutnya adalah orang yang cinta kepada saudaranya sama seperti cinta kepada diri sendiri. Jadi orang yang beriman nggak bakal mau nyakitin temennya, nggak bakal mau ngejek temennya, nggak bakal mau jahilin temennya, nggak bakal mau membuli temennya, karena cinta dengan temannya itu cinta dengan sendiri. Kalau coba bayangkan kalau diri kita dibully, kita senang nggak? Enggak kan? Kalau kita dibully mesti sedih dan lain sebagainya. Maka ciri-ciri orang yang beriman itu kita cinta dengan saudara kita seperti kita cinta kepada diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau disakiti, jangan menyakiti saudara kita, jangan menyakiti teman kita. Itu baru. Kemudian tadi sudah iman, sekarang takwa. Apa itu takwa? Takwa itu jika awamirillah, sirah ta'amilnahi wa sinabu nawahi sirah wa'ala niatan zahirah wa batinah. Itu yang disepakati para ulama. Jadi takwa itu kita orang muslim berusaha semampu kita berusaha dengan segenap tenaga untuk menjalankan perintah Allah. Ini berusaha nih, harus berusaha semampu kita menjalankan perintah Allah. Dan yang kedua, menjauhi semua larangannya. Bukan berusaha lagi, harus menjauhi semua larangannya. Kalau perintah Allah berusaha semampu kita. Kalau nggak mampu, ya bagaimana? Tapi berusaha semampu kita. Kalau perintah Allah itu wajib, semuanya harus mampu. Kita bisa, contohnya kayak melakukan perjalanan ke Baitullah atau haji. Itu hanya bagi orang-orang yang mampu. Jadi takwa itu pengertiannya berusaha dengan mampu kita menjalankan perintah Allah, dijalankan. Tapi untuk larangannya semuanya harus ditinggalkan. Itulah takwa. Kemudian takwa itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Coba kita perhatikan, nanti kita itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tingkatan takwa itu di mana sih? Takwa itu ada tingkatan-tingkatannya. Pertama, bacakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita garis bawahi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Karena memang takwa itu ada tingkatan-tingkatan. Jadi bertakwa kan sesuai dengan kadar kemampuan ketakwaan kita. Yang pertama, tingkatan takwa itu adalah takwanya orang umum atau orang awam. Takwanya orang umum atau orang awam. Yang kedua nanti ada takwanya orang-orang khusus. Dan yang terakhir ada takwanya orang-orang yang khusus. Yang khusus lebih khusus lagi. Kita ke tingkatan takwa yang pertama. Coba perhatikan apakah kita sudah termasuk ke
ke dalam tingkatan takwa yang pertama, atau kita malah belum sama sekali dikatakan orang yang bertakwa. Tingkatan takwa yang pertama yaitu kita berusaha semaksimal mungkin. Tadi seperti pengertian takwa tadi, kita berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian kita harus menjauhi segala larangan itu, baru dikatakan takwa. Dan baru pertama tingkatan awal, takwanya orang-orang awam, orang-orang umum. Kalau kita masih menyepelekan sholat, menyepelekan puasa, menyepelekan ibadah-ibadah lain, kemudian menyepelekan maksiat, itu berarti kita belum masuk kategori takwa yang pertama, masih belum masuk. Itu kalau kita menyepelekan. Syaratnya kalau kita mau dikategorikan sebagai orang yang bertakwa di level pertama, kita harus berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah. Tidak boleh menyepelekan perintah Allah meskipun kita belum bisa melaksanakan. Kemudian menjauhi segala larangannya, menjauhi segala larangannya. Apa itu maksiat yang dilarang oleh Allah dijauhi. Kalau kita tidak mau menjauhi malah menyepelekan, lalu dikatakan orang yang bertakwa. Kemudian naik lagi setelah takwanya orang umum, orang awam, adalah takwanya orang-orang khusus. Orang khusus itu takwanya seperti apa sih? Orang khusus itu sudah takwa. Orang-orang tersebut sudah bisa menjalankan semua perintah Allah dan tentunya sudah bisa menjauhi segala larangannya. Kalau yang pertama tadi kita masih berusaha agar bisa menjalankan bisa menjalankan sholat, bisa menjalankan haji, bisa menjalankan puasa dan lain sebagainya. Tapi kalau takwanya orang yang khusus sudah terlaksana. Kemudian yang ketiga, takwanya orang yang khusus, yaitu mereka sudah menjalankan perintah Allah, sudah menjauhi larangan Allah, dan hatinya selalu ingat dengan Allah. Apapun yang dia lakukan, hati dan pikirannya tujuannya selalu kepada Allah. Orang yang sudah mencapai tingkatan takwa khusus. Nah, sebelum ke poin yang kedua, memperdalam ilmu, Bapak tanya dulu, jangan risih. Bapak tanya, kenapa iman dan takwa itu menjadi fondasi atau pokok yang sangat penting bagi seorang pemuda yang ingin berguna di masyarakat, agama. Kenapa? Betul, angkat tangan terus maju. Insya Allah semua jawaban benar. Jawabannya kenapa iman dan takwa itu menjadi fondasi yang sangat penting bagi seorang pemuda yang ingin berguna bagi masyarakat. Kira-kira kenapa fondasi dia dan iman dan takwa itu sangat penting bagi kita ini pemuda, pemuda yang ingin berguna bagi umat. Kalau semua jawaban benar, saya mau angkat tangan dan jawab.
keluarkan yang di pikiran kalian dan maaf Bapak kasih karena ini, tapi nggak mau keluar. Atau saji, ya dijawab pertanyaan Bapak, kenapa iman dan takwa tadi menjadi fondasi yang sangat penting bagi kita yang ingin berguna bagi umat agama berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Hamdan, kenapa iman dan takwa menjadi fondasi utama mengapa orang bisa bermanfaat atau kemudian bermanfaat di masyarakat. Karena orang yang tidak memiliki iman dan takwa sendiri itu dia tidak punya pendirian karena jauh dari sahabat kita. Nah, sedangkan orang yang memiliki iman dan takwa pasti tidak bingung dengan dirinya sendiri karena dia dipimpin diberi jalan oleh penciptanya agar dia menjadi insan yang berguna bagi masyarakat, karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi kita seorang pemuda yang ingin berguna bagi umat, yang pertama harus kita tekankan tadi apa, iman dan takwa. Tujuannya apa? Yang pertama untuk membentengi diri kita, benteng sebagai benteng diri kita dari apa? Dari maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian jadi apa lagi selain jadi benteng? Jadi kalau iman kita kuat, takwa kita kuat, jadi emas agar kita lebih giat beribadah. Perhatikan semuanya, kalau kita tidak mempunyai iman dan takwa, jadi kita berarti tidak punya benteng, tidak punya benteng. Kalau kita tidak punya benteng, contoh, misalkan kita lihat sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, kita lagi scroll nih, contoh sosial media. Kemudian kita nemu konten yang tidak bagus, ya, konten yang tidak bagus. Kalau kita punya iman dan takwa, apa yang kita lakukan? Skip, siapin, scroll yang lain. Salah satu. Nah, tapi kalau kita tidak ada iman, tidak ada takwa, ketika lihat sesuatu yang tidak bagus, bukannya ditindak, di scroll, kita malah menyelam lebih dalam Islami, malah bertambah kemaksiatan kita terus. Itu gunanya iman dan takwa. Kemudian ketika kita nanti menjadi pemimpin, tadi sebelumnya sudah disampaikan, nanti generasi muda ini yang akan menjadi pemimpin umat. Kalau iman dan takwa kita kuat, iman kita kokoh, takwa kita kokoh, insya Allah kalau jadi pemimpin, menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, tidak akan membicarakan rakyatnya, baik pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam satu desa, atau bahkan mungkin nanti di antara kalian ada yang menjadi presiden. Kalau imannya kuat, takwanya kuat, ya nanti akan membicarakan rakyatnya. Karena salah satu ciri orang beriman tadi apa? Cinta kepada saudaranya sama dengan cinta kepada diri sendiri. Coba kita lihat kasus yang
sekarang sudah ramai kasus apa? Yang malah dibikin klasmen. Baru? Mungkin mereka pintar, mereka cerdas, tapi Bapak yakin orang yang korupsi imannya tipis dan kurang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau beriman tadi, tidak mungkin seseorang yang beriman akan tega menyakiti saudaranya. Karena saudaranya itu harus disayangi sama dengan menyayangi diri. Seseorang yang korupsi nyakitin saudaranya enggak, nyakitin rakyatnya enggak, nyakitin menyengsarakan. Semoga nanti kalau di antara kalian ada yang diamanai menjadi seorang pemimpin, nanti jadi pemimpin yang adil, tidak menyengsarakan rakyat. Itu iman dan takwa. Kemudian poin yang kedua, cara kita agar menjadi pemuda yang bermanfaat bagi umat, yaitu dengan memperdalam ilmu. Bapak bacakan hadis tentang ilmu. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmi fardhun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kalau dalam redaksi lain bahwa al-ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Ini Bapak jelaskan di sini qala al-ilmi, perhatikan. Ini bahasa Arabia. Perhatikan kata qalabul ilmi. Coba Bapak tanya, kira-kira pada kata qalabul ilmi, pada kata al-ilmu, ilmu yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu apa? Ilmu agama. Kenapa bisa demikian? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Jadi para ulama sepakat dalam hadis ini al-ilmu di situ khusus untuk ilmu agama. Kenapa bisa demikian? Perhatikan dalam bahasa Arab ada namanya kalimat atau isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim nakirah itu isim yang menunjukkan umum, sedangkan isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan khusus. Salah satu ciri isim ma'rifat atau isim yang khusus itu kemasukan alif lam. Kita lihat qalabul ilm. Itu al-ilmu itu khusus untuk ilmu agama. Tetapi perhatikan baik, ilmu agama maupun ilmu umum sangat penting kita pelajari. Semuanya ya. Jadi yang suka belajar biologi, fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika, kamu bahasa Arab termasuk ilmu agama. Itu semuanya penting. Tapi yang paling penting dasar kita harus belajar ilmu agama. Sekarang Bapak tanya lagi, kenapa dulu Nabi Adam alaihi salam menjadi nabi yang derajatnya lebih tinggi? Kenapa nih? Kenapa para malaikat dan termasuk iblis kenapa disuruh sujud kepada Nabi Adam? Oh ya, yang sudah berdiri boleh jawab kenapa? Bapak ulangi pertanyaannya, kenapa dulu ketika Nabi Adam diciptakan malaikat termasuk
Kita berdiri duluan ya, kenapa? Yang perempuan apa? Kira-kira kenapa? Kan Nabi Adam itu diciptakannya belakangan, tetapi kenapa ketika belum diciptakan Allah meminta atau menyuruh para malaikatnya dan iblis termasuk itu karena ini kebiasaan kalian, artinya di pikiran kalian, kata kalian ada jawaban-jawaban, tapi nggak mau keluar. Ya, masih berkaitan dengan poin yang sedang kita bahas, yaitu karena ilmu. Jadi Adam alaihissalam itu diberikan ilmu oleh Allah, tahu ini, dikasih tahu sama Allah ini apa, ini apa, ini apa. Dari itu Allah memerintahkan para malaikatnya sujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam ditinggikan derajatnya sebab lantaran diberikan ilmu. Jadi kalau seseorang yang banyak ilmunya, derajatnya akan semakin tinggi di sisi Allah. Perhatikan, ada syair atau nazm dari Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Ada yang hafal? Ada yang bisa membacakan? Ta'allam fa'innal ilma daynun li ajlihi wa fadlun wa'un wa'nun kullil ma'ani. Perhatikan, belajarlah. Belajarlah karena ilmu itu akan menjadi perhiasan buat diri kita. Kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak punya ilmu, kita kosong. Bukan otaknya saja yang kosong, hatinya kosong, semuanya kosong. Kalau seseorang yang kosong itu ibarat apa? Sudah nggak ada apa-apa, nyawanya nggak ada, semuanya nggak ada. Orang yang kosong ibarat mayit. Jadi kalau kita nggak belajar, kita nggak memperdalam ilmu, mencari ilmu, maka ya kita nggak dihiasi dengan apa-apa. Karena ilmu itu keutamaan baginya serta tanda setiap hal yang tertulis. Kemudian di syair kedua, wa kunnu mustafidan kulla yawmin minal ilmi wasbahri mu'min awalini. Kemudian yang kedua, jadikanlah ilmu itu menghiasi setiap hari-hari kita. Jadikan ilmu itu setiap hari kita harus belajar, kita harus menambah ilmu. Ilmu itu dijadikan makanan kita. Setiap hari harus menambah ilmu. Salah satu cara menambah ilmu itu dengan membaca. Coba di antara kalian siapa yang hobi membaca? Hobi membaca. Baca apa? Baca tentang, baca buku, membaca novel. Novel ya? Novel kan hiburan. Tapi
Suka baca novel. Baca Quran juga ya? Nih, Ramadan ini udah hatam berapa kali? 3. Hatam 3 kali. Ya, jadi teruslah nambah. Jangan bosan-bosan baca. Ikut 1 halaman. Apalagi pelajaran yang diperlukan di sekolah. Dibaca. Kalau dalam pendidikan pesantren itu belajar itu ada 3. Yang pertama, kalian belajar sendiri sebelum mulai pelajaran. Kalian baca kitabnya sendiri, cari artinya sendiri. Itu yang pertama. Tujuannya apa? Nanti dicocokkan ketika sedang ngaji dengan gurunya. Yang kedua tadi, ngaji dengan gurunya langsung. Kemudian yang ketiga, setelah ngaji dengan gurunya, dimutolaah, diulang kembali apa yang sudah dipelajari. Pendidikan pesantren. Kemudian bait selanjutnya, faqala innal fiha qalu qaidin ila al-birri wat taqwa wa ahsanu qaidin. Dalam bait ini kita diminta untuk belajar ilmu agama. Karena belajar ilmu agama itu lebih utama dari belajar ilmu yang lain. Belajar ilmu agama, akhlaknya, belajar akhlak termasuk belajar ilmu agama. Kita memperbaiki akhlak, memperbaiki akhlak. Kemudian belajar yang lain, belajar ilmu kita, bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, man yadhukmu ta'allum sa'an fajurra kullal jahli tula hayati. Perhatikan semuanya. Nih, barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, enggak, nih kalian belajar enggak rasain apa-apa nih, enggak merasa susah, enggak merasa capek. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, kalau itu saat merasa misalnya merasa capeknya sesaat, maka siap-siaplah nanti kalian di waktu dewasa nanti, maka siap-siap dengan kebodohan kalian, siap-siap dengan bodohnya. Jadi yang merasa nih, saya belajar kok nggak pernah merasa serius, nggak pernah susah, nggak pernah ngoyo, itu dipertanyakan apakah belajarnya sungguh-sungguh atau tidak. Karena seseorang yang semasa mudanya nggak pernah merasakan belahnya belajar, nanti di masa tuanya akan mendapatkan tidaknya kebodohan. Poin yang ketiga, akhlak mulia. Akhlak mulia. Bapak menjelaskan itu mungkin lebih ringkas. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Ustaz Rashid, Ustaz Hamid. Bapak tidak mendengarkan disinggung tentang akhlak. Salah satu akhlak mulia itu jujur. Kemudian tadi ada belajar Ustaz Rashid, amanah. Amanah. Kemudian
Jadi kita belajar akhlak itu sudah ada yang menjadi guru kita atau patokan kita untuk belajar akhlak itu kita harus pilih siapa sih? Siapa yang kita tiru? Kalau kita mau memperbaiki akhlak kita, menjadi kita, siapa yang kita tiru? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah baik akhlak yang ada pada diri manusia. Akhlak contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan membahas beberapa kemuliaan beliau, akhlak beliau termasuk jujur, amanah dan rendah hati. Bapak bacakan tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum, ini ayat jadi untuk belajar akhlak kita sudah ada tuntunannya. Kita tinggal lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu kita contoh kejujuran bagian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih jujur itu? Ya, jujur itu berkata apa adanya, tidak menambahkan ataupun mengurangi. Kalau berkata apa adanya, tidak menambahkan ataupun mengurangi. Perintah jujur telah tercantum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Katakanlah perkataan yang benar. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berkata-kata yang benar dan jujur, tidak disepelekan, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang. Nah, ini perhatikan dulu. Boleh perhatikan juga tulisannya. Jujur itu akan menunjukkan kita atau menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari satu kejujuran akan melewati kejujuran yang lain. Dari satu kejujuran maka selanjutnya akan jujur lagi, jujur lagi, terus menuntun ya, jujur, nanti finishnya kita dapat surganya Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita suka berbohong, dari bohong itu mungkin awalnya bohong kecil, nanti lanjut bohong yang sedang, bohong gede, dan terus bohong. Nah, nanti finishnya, ujungnya kita dapat nerakanya Allah. Yang suka bohong jangan disepelekan. Kalau kita sering bohong, neraka. Bisa jadi kita sedang berbohong, lagi bohong, meninggal, neraka. Jadi usahakan mulut kita itu mengeluarkan kata-kata yang baik dan jujur. Jangan kita berbohong. Latihan, karena jujur itu butuh latihan. Kalau dilatih susah. Sering bohong, apalagi yang sering bohong. Dari hal kecil bohong, nanti lanjut ke hal yang lebih besar. Bohong.
Kemudian selanjutnya amanah. Tadi sudah dijelaskan, kayaknya lumayan panjang soal amanah oleh Ustaz Rasyid. Bapak menambahkan sedikit. Amanah itu ada 3 kategori. Yang pertama amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita amanah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu kita namanya amanah dengan Allah. Amanah. Kita menjalankan apa yang diperintahkan, sholat, puasa, itu amanah. Kemudian yang kedua ada amanah dengan sesama manusia. Amanah dengan sesama manusia. Amanah dengan sesama manusia contohnya banyak. Misalkan akan Bapak kasih tugas, misalkan Bapak ada sakit, akan Bapak kasih tugas nanti mengerjakan ini. Kalau amanah akan menyampaikan sesuai apa yang dikatakan gurunya, apa yang sesuai dikatakan Bapak, menyampaikan persis seperti itu. Kalau nggak amanah, bisa jadi akan nggak diingat-ingat atau dilupain apa yang ditugaskan gurunya, karena nggak amanah nih, dilupain, atau karena nggak amanah nggak disampaikan ke teman-temannya. Mending jamnya kosong daripada ada tugas. Itu amanah. Kemudian yang ketiga ada amanah terhadap diri sendiri. Nah ini nih yang biasanya lupa. Amanah pada diri sendiri. Apa amanah pada diri sendiri? Contohnya amanah pada diri sendiri. Amanah itu menjaga kepercayaan, menjaga kepercayaan. Amanah pada diri sendiri itu salah satunya kita selalu menjaga kesehatan. Kita diberikan fisik yang sempurna, diberikan kesehatan, kita jaga dengan cara apa? Misalkan kita tidak dekat-dekat dengan narkoba, tidak dekat-dekat dengan narkoba. Cara kita amanah dengan diri kita sendiri. Tidak suka melakukan, ada yang suka melakukan ini. Ya amanah, tadi kalian disuruh jaga baik-baik diri kalian, malah nyoba-nyoba tawuran. Kira tawuran itu jadi keren. Ya. Keren ya tawuran itu. Maka dari itu mari kita jaga diri kita baik-baik. Jangan sampai dekat-dekat dengan narkoba, minum-minuman alkohol, keras nih, ya. Itu mudah nih, jauh nih, minuman keras, narkoba, tawuran, dan lain sebagainya, jauh nih. Jaga diri kalian, karena itu adalah titipan dari Allah. Kemudian selanjutnya yang ketiga akhlak mulia yang harus kita miliki adalah rendah hati. Rendah hati. Bapak bacakan firman Allah yang menjelaskan tentang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza Ibadur Rahman, ya hamba-hamba Allah yang mengasih itu ketika berjalan di bumi Allah itu dengan hauna, dengan rendah
Dan kemudian ketika ada orang-orang kafir menyapanya bukan baik, menyapa dengan sapaan yang jelek atau menjelek-jelekan, maka tidak dibalas dengan kejelekan. Orang-orang yang rendah hati itu mau membalasnya dengan kesalahan, malah mendoakan yang baik. Itu juga berlaku bagi kita. Kalau kita dijelek-jelekan, kita tetap doakan orang yang menjelekkan kita dengan doa yang baik. Tidak usah dibalas, karena Allah yang akan dibalas. Kita doakan yang baik-baik. Orang yang rendah hati menurut Allah, kita berjalan di bumi dan kompak rendah hati. Kemudian ketika dijelek-jelekan, tidak dibalas dengan kejelekan, tapi dengan mengucapkan sesuatu yang mengandung kesalahpahaman. Salam. Ada beberapa definisi rendah hati menurut beberapa ulama. Bahkan menurut Al-Jilal Al-Ayat, rendah hati itu atau tawadhu itu tunduk pada kebenaran dan menerimanya dari siapapun yang menyampaikan. Tunduk sepenuhnya pada kebenaran, entah siapapun yang menyampaikan. Contohnya di sini, misalkan kalau yang dinasihati seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa, tapi itu sebuah kebenaran, maka kalian wajib tunduk dan menerima, yang bukannya malah kamu bocah tahu apa sih? Jangan. Misalnya kalian sudah madrasah aliyah, ada anak SD, lihat ada yang mokel, kemudian anak tersebut, kak, sekarang kan bulan puasa, kan nggak boleh kan? Kalian harus menerima, bukan malah memarahi kalian tersebut dan memberikan nasihat. Itulah rendah hati, menerima kebaikan entah dari siapapun, tidak memandang derajat. Kemudian menurut Abu Yazid Al-Bustami, kerendahan hati itu ketiadaan pandangan bahwa dirinya itu memiliki kedudukan tertentu, bahwa dirinya itu lebih tinggi dari yang lain, lebih pintar dari yang lain, lebih unggul dari yang lain. Kalau beliau rendah hati itu kita memposisikan diri kita sama dengan yang lain, yang lebih pintar, yang lebih alim, yang lebih taat dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, cara agar kita menjadi pemuda yang berguna bagi umat, yang keempat itu selalu mengasah keterampilan apa saja. Keterampilan apa saja. Kalian misalkan suka otomotif, silahkan kalian asah. Kalian suka apa, silahkan asah terus. Agar dalam pekerjaan nanti kalian bisa mengerjakan dengan cepat, baik dan tepat. Biasa terus keterampilan. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu selalu memperbaiki diri. Dalam keadaan apapun selalu memperbaiki diri. Misalkan hari ini ada di dalam diri kita yang kurang, atau hari ini kita berbuat maksiat, perbaiki, besok jangan sampai lakukan maksiat itu lagi. Terus perbaiki diri, besoknya lagi. Yang kurang apa, sholatnya kurang tepat waktu, besoknya diperbaiki. Atau nggak sahur nih, yang puasa sahur ya, sahur. Jangan nggak sahur, sunnah mengakhirkan sahur dan melakukan berbuka. Jangan nggak sahur sama sekali. Kurang kalian pahala puasanya. Yang dianggap saya hebat nih, nggak sahur, nggak makan, nggak minum, tapi kuat berpuasa. Jangan, salah. Harus sahur. Itu sedikit air. Jangan mentang-mentang udah berapa
uang saya enggak sahur. Kita disunahkan mengakhirkan sahur. Ya, kalau berarti harus sahur dan bukan puasa, bukan berbuka. Nah ini yang terakhir ada nasihat dari Imam Ghazali. Nasihat dari Imam Ghazali untuk para pemuda. Nasihatnya, janganlah kau sia-siakan masa muda untuk hal-hal yang tidak berguna. Masa muda bagaikan pisau yang tajam. Jika kau tidak menggunakannya untuk kebaikan, maka ia akan melukaimu. Jadi gunakan masa muda kita dengan sebaik-baik mungkin. Karena kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya akan melukai, maksudnya melukai itu nanti di masa tua kalian menyesal. Aku lihat saya nggak belajar, saya cuma main game dan lain sebagainya. Ya, mau silakan. Terakhir Bapak tanya, coba sebutkan cara agar kita menjadi pemuda yang berguna bagi umat. Yang telah Bapak sampaikan tadi apa aja? Bapak tunjuk ini. Perhatikan semuanya. Terakhir sebelum Bapak tutup, Bapak tanya lagi tadi, sebutkan 5 cara agar kita sebagai pemuda itu bisa berguna bagi umat. Yang pertama, ya, meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, memperdalam ilmu baik ilmu agama maupun ilmu yang lain. Yang ketiga, ya tadi termasuk amanah dan lain itu memperbaiki akhlak atau berakhlakul karimah. Yang keempat meningkatkan keterampilan. Yang kelima jadi itu yang diingat-ingat 5 itu. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita semua menjadi pemuda yang berguna bagi umat, bagi agama, bagi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.